Oi Mantita. Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Mantita Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari KPU Kabupaten Tapin. Ulun sebagai pembawa acara atau MC hari ini mendampingi bapak-bapak. Ada yang sedikit kami ingin tanyakan, berbagi, sharing. Sebelumnya Pak, boleh perkenalan dulu Pak? Bisa. Silakan Pak, dari Bapak dulu. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Sauban Apkori. Kebetulan kami di sini dari KPU Kabupaten Tapin. Kalau ulun itu di divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, sumber daya manusia. Jadi ada macam-macam tuh sebetulnya, ada 5 kami, teman. Kebetulan kami dari divisi Sosdiklih Parmas SDM. Itu paling mudah untuk diingat ya. Itu mungkin itu yang ulun bisa. Bapak? Oke, sebelumnya ulun ucapkan terima kasih dari Mantita. Alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama ya bergabung di sini, di studio ini. Perkenalkan, nama saya Irfan Rafian, anggota KPU Kabupaten Tapin bersama Pak Sauban di sini. Kalau ulun ini membidangi masalah divisi perencanaan data dan informasi. Mungkin seperti itu. Nah, inggih, kami ucapkan selamat datang dulu Pak di sini di Mantiga Tapin, khususnya di Mantita Podcast ini. Hari ini tadi kan kami melaksanakan debat calon ketua dan wakil ketua OSIM periode berikutnya Pak. Bagaimana Pak kesan Pian sebagai komisioner KPU Kabupaten Tapin tentang pelaksanaan debat hari ini Pak? Bisa Pak? Silakan. Ke siapa nih? Ke Pak Sauban ya? Pak Sauban dulu Pak Inggih. Oke. Untuk kesan kami ya betul, dari awal kemarin kita mendapatkan informasi bahwa di madrasah atau Mantiga Tapin ini kemarin mengadakan pemilihan OSIM. Kemudian dapat informasi bahwa ada kegiatan debat, sehingga kemarin tuh kami berbicara bagaimana kalau misalkan KPU Tapin bisa datang, dan mereka menyambut baik tentang kedatangan kami. Dan kami melihat dari kegiatan debat yang dilakukan pada hari ini itu sudah merupakan pembelajaran bagi calon-calon pemimpin untuk melaksanakan datang. Di sini juga ternyata cara debat dan lain sebagainya itu sudah meniru atau miniatur dari kegiatan kampanyenya di pemilu. Ada pertanyaan dari materi yang sudah disiapkan, kemudian ada tanya jawab antar calon, dan ada pertanyaan dari umum ya yang tidak ada dalam materi, cuman itu juga menuju ke materi atau visi misi yang mereka ajukan di Mantiga Tapin ini. Jadi luar biasa, kami dari KPU sangat mengapresiasi kegiatan debat ini, dan ini pembelajaran ya, betul-betul pembelajaran bagi pendidikan politik khususnya di Kabupaten Tapin. Seperti itu Mbak. Terima kasih Bapak. Menurut Pian ini debat yang kita laksanakan ini kan nantinya akan jadi patokan siswa atau pemilih nantinya sebagai untuk memilih di nantinya sebagai calon OSIM dan wakil ketua OSIM sendiri. Menurut Pian, apakah dari debat ini kita bisa melihat kemampuan calon itu seperti apa nanti ke depannya? Jadi pemirsa atau adik-adik nanti yang melihat podcast ini mungkin bisa jadi patokan Pak, apakah kita bisa melihat calon yang baik atau kemampuannya ini dari debat yang kita laksanakan ini. Baik, untuk memang kalau melihat dari hasil yang beberapa kali kita lihat tadi, memang ada beberapa yang saya lihat itu memang seorang yang pernah menjadi ketua OSIM pada periode sebelumnya, itu di tingkat MTS, dan cara dia membawa para pemilih ataupun audiens itu luar biasa.
Sehingga memang kalau saya lihat ini adalah salah satu metode mereka untuk menarik perhatian ya, atau istilahnya mencitrakan diri dia untuk dikenal oleh warga khususnya di madrasah ini untuk dia dipilih ya kan. Dan melihat dari hasil visi misinya memang betul mereka banyak mengikuti daripada visi misi dari sekolah, sehingga saya yakin visi misi mereka itu akan bisa dijalankan karena tidak muluk-muluk, mereka banyak mengikuti dari visi-visi dari sekolah seperti itu. Mungkin langsung aja ulun ke lebih dalam. Peserta didik atau siswa ini kan Pak umurnya sudah 16, 17 Ya. dan nantinya akan mengikuti pemilu juga di luar sekolah gitu Pak. Dan mereka ini termasuk pemilih pemula ya kan Pak ya? Betul. Bagaimana pemilih pemula ini harusnya atau bagaimana sih prosesnya Pak sebagai pemilih pemula? Mungkin Bapak Irfan bisa menjelaskan atau Oke. bagaimana? Nah, jadi memang begini, di KPU itu ada namanya daftar pemilih tetap. Jadi kita menetapkan daftar pemilih tetap di setiap pemilu. Nah, daftar pemilih tetap ini itu pada saat kita proses dalam menuju penetapan DPT itu ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan. Nah, kita kan ini sudah selesai nih. Ya. Sudah selesai pemilu presiden sudah. Terus juga pemilu pilkada juga sudah selesai. Terus apalagi yang dilakukan oleh KPU terkait yang berhubungan dengan data pemilih. Dan masyarakat kita pun, warga Indonesia pun itu kan ada yang umurnya kemarin belum 17, sekarang sudah 17. Tentu ini kan ada perkembangan, ada dinamika terkait dengan data pemilih. Ada yang pindah keluar, ada yang pindah masuk. Berarti kan datanya akan berubah. Nah, setelah pemilu, jadi berdasarkan data pemilu kemarin, kita pada saat ini melaksanakan tahapan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi data-data yang kemarin kita akan cek lagi, akan kita perbaharui lagi, apakah ada penambahan pemilih, apakah ada pengurangan pemilih, ada yang meninggal, ada yang pindah keluar. Nah, disitulah nanti akan kita masukkan, termasuk tadi pemilih pemula. Jadi pemilih pemula, jadi contoh di sini di MAN 3 Tapin, itu kan tentu ada siswa yang nantinya akan berumur 17 tahun. Tentu ini kan sudah masuk menjadi syarat sebagai pemilih, karena kan syarat sebagai pemilih itu kan warga negara Indonesia sudah 17 tahun, mempunyai KTP elektronik dan lain-lain. Nah, salah satu tadi sudah dicukupi oleh adik-adik kita, adik-adik siswa yang mau 17 tahun. Nah, tentu ini menjadi tanda tanya bagi mereka, apakah mereka sudah terdaftar di DPT kita, apakah belum. Nah, itu nanti akan kita masukkan. Nah, jadi KPU Kabupaten Tapin itu melaksanakan pemutakhiran data pemilih itu per triwulan. Ada triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Alhamdulillah kita sudah memasuki triwulan ketiga. Ini berproses ke triwulan keempat. Nah, nanti data-data itu akan kita cek lagi. Siapa-siapa yang baru 17 tahun akan kita masukkan, termasuk tadi siswa yang 17 tahun. Nah, bagi siswa sebenarnya itu punya bisa inisiatif sendiri kalau mau cek DPT online, kita punya itunya kan, Iya. websitenya, cek DPT online, ketik saja di sana, masuk di sana, ketik nomor NIK. NIK biasanya kan ada kan, nah di kartu keluarga ada. Kita akan melihat bahwa apakah kita sudah terdaftar atau belum. Kalau memang belum terdaftar, bagi adik-adik itu kita sediakan scan barcode. Nah, silakan nanti kunjungi nih, bagi adik-adik yang sudah 17 tahun silakan kunjungi media sosial kami. Sudah kami sosialisasikan, di sana ada barcode terkait dengan mau mendaftarkan sebagai pemilih, masuk di dalam daftar pemilih. Scan barcode, masukkan data diri, tapi harus ada bukti
kartu keluarga. Nah, itu ada kartu keluarga supaya nanti kami bisa memverifikasi. Kalau sudah itu dilaksanakan, insya Allah teman-teman atau adik-adik sekalian itu bisa masuk ke dalam data pemilih kita. Jadi alangkah bagusnya itu sedini mungkin supaya kita masuk dengan inisiatif sendiri. Kalaupun memang itu tidak dilaksanakan, teman-teman misalkan tidak mengetahui, kami secara mandiri juga KPU Tapen itu juga melakukan update data. Kami dapat data dari Kemendagri, terus kami update, kami sinkronkan. Jadi teman-teman yang sudah 17 tahun, data itu dari Dukcapil, itu akan kita masukkan. Tapi kalau teman-teman mau tahu, silakan. Bisa mencek sendiri. Bisa ya, Pak, mencek ya, sendiri. di website DPT. Iya, cek DPT online. Cek Silakan DPT nanti. online. Iya. Ingki. Nantinya kan Pak, siswa-siswi ini di masyarakat akan memilih kan Pak ya. Iya. Menurut Pian, bagaimana mereka ini pesan yang mereka dapat dari sekolah, khususnya contohnya pemilu ini yang bisa mereka implementasikan untuk mereka jadi pemilih nantinya di masyarakat. Istilahnya kan di sini mereka baru belajar nih Pak. Contohnya kan kami melaksanakan pemilu ini, mereka melaksanakan debat, nanti bisa kampanye yang lain, dan mereka ujung-ujungnya akan memilih pemimpin mereka. Iya. Sama kita seperti nanti terjun ke masyarakat, khususnya bagaimana sih harusnya atau bagaimana kita ini memilih pemimpin itu seperti apa Pak? Adakah saran dari Bun Pian? Siapa dulu nih? Saya Pak Siapa dulu? Silakan Oke. dulu. Jadi memang ini jadi sarana ya. Jadi sarana, debat kali ini jadi sarana karena debat kan salah satu media untuk media kampanye. Kalau kita kan ada di setiap jenjang pemilihan tuh pasti ada debat. Termasuk tadi kita lihat di sini ternyata di Man3 Tapin juga melaksanakan debat. Meskipun skupnya itu ada di tingkat sekolahan, tapi di sana sudah menawarkan visi dan misi. Jadi salah satu manfaat ini untuk nanti persiapan misalkan saya kalau milih pemimpin, milih anggota dewan ini seperti apa? Kita lihat dari visi misi kan bisa dari sana. Jadi ini juga pembelajaran yang bagus supaya nanti kita sebagai pemilih itu tidak sekedar memilih, tapi jadilah pemilih yang cerdas supaya suara kita itu ya benar-benar ada bobotnya gitu, tidak sekedar memilih tapi memang benar kita mempunyai bobot. Nah disitulah mungkin pelajaran bagi teman-teman adik-adik sekalian, dan juga ini juga sebagai sarana kita bagaimana kita bisa menerima, karena pemilu itu kan kompetisi. Iya. Kompetisi, ada menang, ada kalah. Nah, semua kan belajar, semua belajar. Pemilih di sini juga belajar. Pasti dari teman-teman adik-adik itu ada yang mendukung si A, ada yang mendukung si B. Tentu si A, si B ini belum tentu menang kedua-duanya, pasti ada yang kalah. Jadi sikap hati itu menerima. Juga bagi kandidat juga bisa sebagai pembelajaran, sebagai sarana kepemimpinan. Dia sudah menyampaikan visi-visi, dia punya visi ke depan, apa yang harus dilakukan, bagaimana memajukan sekolahnya. Nah, itu kan sebagai sarana pembelajaran demokrasi. Jadi sangat baguslah untuk nanti persiapan sebagai pemilih. Dan satu hal ingat, jangan tergoda dengan politik uang. Kalau mungkin di sini itu tak ada, tapi kalau di luar sana iya kan, apalagi kita pemilih pemula itu, kalau dari kemarin pada saat kita pemilu presiden dan pilkada, itu jumlah paling besar itu ada di pemilih pemula. Oh, berarti jadi menentukan Pak. Sangat pemilih pemula makanya. ini. Iya, jadi ini harus benar-benar kita siapkan sebenarnya dengan adanya kegiatan ini sebagai pemilih cerdas. Betul. Tambahan Gimana, Pak? sedikit ya. Kita untuk mencari pemimpin itu kan kita harus tahu track record dari pemimpin itu. Ya.
kita kadang-kadang memilih ya asal pilih atau ikut teman atau kawan atau ya tadi kadang-kadang ada yang lil keuangan ya, tutup keuangan atau untuk uang atau money politik dan sebagainya. Nah, di sini memang pembelajarannya adalah kita betul-betul bisa memilih orang itu dengan cara melihat karakter dia, pribadi dia. Karakter pribadi. Bagaimana cara menilainya, bagaimana kita tidak ketemu langsung dengan orang, teman apa kita bisa melihat di media sosial, karena kan kita tahu untuk mengenal orang sekarang tuh lewat media sosial. Kalau dulu kita perkenalan langsung kenalan siapa nama kamu. Kalau sekarang untuk mengenal orang kita cukup melihat di media sosial dia. Rata-rata semua pemimpin itu biasanya menggunakan media kampanyenya adalah dengan media sosial. Contohnya IG, kemudian YouTube, TikTok dan sebagainya. Karena ini adalah media-media yang mohon maaf ya, ini bukan kita salah satu media sosial yang ini bukan apa istilahnya tuh membawa ke sini, bukan, tapi ini ada media-media yang selalu ada di masyarakat kita. Dan ini lagi yang famous-nya atau lagi terkenalnya. Sehingga media-media ini yang merupakan pengenalan kita dengan calon pemimpin kita. Kalau kita sudah melihat hasil dari mereka, memang pasti akan menampilkan hal-hal yang baik. Ada juga berita-berita hoax. Nah, di sini sebagai pemimpin yang cerdas, memang kita harus bisa menyesuaikan atau memilah yang mana ini adalah informasi yang memang betul-betul ataukah hoax ya. Sehingga untuk untuk bisa memilih seseorang pemimpin yang akhirnya kita disebut dengan pemilih cerdas seperti itu. Jadi kita sebagai pemilih pemula khususnya harus jadi pemilih yang cerdas, bukan ikut-ikutan, bukan karena politik uang atau sebagainya nantinya. Terakhir Pak, mungkin apa pesan Pian untuk adik-adik supaya istilahnya hasil dari pemilu ini atau proses pemilu yang kami laksanakan di sini nantinya bisa mereka implementasikan di luar nantinya Pak. Mungkin dari Bapak Sauban dulu. Baik, setidaknya tadi ini adalah pembelajaran. Jadi bisa berhati atau berjiwa sportif, artinya siap menang dan juga siap kalah. Siap memberikan terbaik untuk kedepannya karena sebagai pemimpin, tapi juga siap menerima apapun keputusannya, dan walaupun kita nanti kalah, kita tetap bisa membantu ya, walaupun bukan sebagai pemimpin, namun sebagai orang yang bisa membantu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan atau sesuaikan dengan visi misi yang selama ini memang mau diajukan, kan itu. Bapak Irfan. Oke, jadi prinsip pemilu itu kan ada jurdil ya, jujur, ada luber. Nah, luber. Jadi prinsip-prinsip itu hari ini oleh teman-teman itu kan mulai diketahui. Nanti sampai menuju ke pemilihan. Nah, hari ini kita debat. Nah, jadi tadi apa yang disampaikan Pak Sauban, jadi legowo ya kan, kita juga bisa melihat bagaimana siapa yang kita pilih. Kita harus punya komitmen, harus punya komitmen, terutama yang jadi nanti untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi itu, kita harapkan teman-teman atau adik-adik sekalian ini, apa yang sudah dilaksanakan pada hari ini, debat itu menjadi pembelajaran demokrasi di tingkat sekolah, supaya nanti pada saat nanti Terjun ke lapangan, setelah tamat itu sudah punya hak sebagai warga negara Indonesia, mempunyai hak pilih, itu benar-benar bisa menentukan pilihan, karena ini untuk kebaikan bangsa dan negara. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin ulun minta maaf lah kalau ada salah-salah kata. Sama-sama. Kami ucapkan terima kasih khususnya dari Man3 Tapin. Pian mau datang ke sini ngikuti podcast kami di Mantita Podcast. Saya selaku pembawa acara atau MC pada hari ini.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oi Mantita. 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 Podcast.